Hello, welcome back to Anthem, Andari and the Theater of the Mind. Tema kali ini adalah abundance. Wow, bisa dibilang ini adalah my deepest desire untuk bahas abundance. Hampir gue skip 2 tema sebelumnya, yaitu tentang interconnectedness dan consistency, demi langsung bahas abundance ini. Tapi gue percaya ya, untuk sebaiknya tuh jangan skip the process. Dan dari yang gue alamin terkait pembahasan topik-topik di Anthem, step by step topik yang muncul di pikiran emang ngasih banyak pembelajaran. Termasuk si interconnectedness dan konsistensi yang kemarin itu. Dan sekarang akhirnya masuk ke pembahasan abundance. Yang mana setelah gue kulik-kulik nih berbagai sumber, tidak semudah itu ya memilih yang paling efektif untuk jadi source episode ini. Dan seperti biasa gue memulai dari etimologinya dulu, alias asal-muasal kata abundance ini. Dari etymonline.com, gue dapat arti kata abundant sebagai present in great quantity, plentiful. Dari Old French abundant, atau directly Latin abundantem, yang artinya overflowing, full, rich, abounding. Present participle of abundare, to overflow, flow in profusion, have in excess. Kalau di breakdown lagi, awalnya tuh dari kata unda, bahasa Latin yang artinya a wave. Gitu ya. Lagi-lagi berhubungan sama gelombang nih, kayak pas bahas interconnectedness. Terus dari unda berkembang jadi undare. Wah, kayak nama gue tuh, andare. Undare ini bahasa Latin ya, yang artinya to rise in wave. Terus ditambahin up di depannya. Bahasa Latin juga, semacam kata tambahan yang artinya off atau away from. Kalau digabung jadi abundare, bahasa Latin yang artinya to overflow, flow in profusion, have in excess. Lalu berkembang lagi jadi abundant ya, untuk versi bahasa Prancis kunonya. Dan akhirnya dikukuhkanlah kata tersebut pada abad ke-14 sebagai abundant, kata sifat versi Prancis kuno yang artinya present in great quantity atau plentiful. Wow, keren juga nih ya. Sejarah perkembangan kata abundance. Dari sebuah gelombang gitu kan, jadi semacam berkah dalam jumlah banyak. Wow. Sungguh mengandung makna hidden gem yang sesungguhnya sih menurut gue. Dari sudut pandang gue nih ya, ketika dengar kata abundance, itu tuh rasanya kayak sumringah gitu langsung. Kalau dalam bahasa Indonesianya yang sering kita dengar adalah keberlimpahan atau kelimpahan atau berkelimpahan. Nah, pilih deh tuh yang mana. Rasanya tuh kayak apa ya, kalau dengar keberlimpahan tuh kayak ada terus gitu, nggak habis-habis ya kan. Nikmat, sejahtera, merdeka. Beberapa minggu lalu ketika gue lagi lumayan low gitu ya rasanya. Biasalah suka ada kan tuh momen-momen feeling low gitu. Terus tiba-tiba kepikiran kata abundance. Wah, rasanya tuh langsung keangkat gitu frekuensi gue. Padahal cuma ngebayangin katanya doang, A-B-U-N-D-A-N-C-E gitu. Nah terus pas nyari tahu word originnya, ternyata ada unsur bahasa Latin undare. Kayak nama gue, sekali lagi andare. Yang artinya to rise in wave. Wah, makin sumringah lagi gue. Dan gak pakai lama, langsung decide untuk menjadikan ini sebagai topik pembahasan di Anthem. Ada beberapa buku yang gue baca terkait abundance dan bahkan ada artikel yang judulnya Law of Abundance. Tapi kayak kurang serok gitu loh untuk gue jadikan sumber karena kayak kurang esensi gitu rasanya. Dan setelah gue gali lebih mendalam lagi, ketemulah nih sumber yang menurut gue sangat relevan ya dengan akar dari kata abundance itu sendiri. Yang pertama adalah yang gue dapat dari penjelasannya Eckhart Tolle, lagi-lagi dia, di salah satu video teachingsnya yang berjudul The Essence of Universal Abundance. Eckhart bilang kalau abundance itu nggak terpisah dari state of connectedness with being. Dari situlah semua keberlimpahan muncul, yaitu dari the unmanifested one life. Pertanyaannya katanya,
Bisakah kita menghargai keutuhan dari hidup dan keberlimpahan dari hidup ini di setiap momen sebelum hidup memberikan sesuatu yang secara konvensional bisa disebut sebagai abundance? Yang konvensional tuh maksudnya kayak ketika kita udah punya segalanya, baru deh yang rasa berlimpah. Nah, itu pemikiran yang sempit ya. Yang dimaksud Eckhart tuh kayak yang mungkin sehari-hari kita alamin justru. Kayak pas pagi-pagi nih, ketemu matahari ya kan. Bisa nggak kita menyadari keberlimpahan dari matahari yang mencurahkan energi keberlimpahannya terus-menerus ke planet ini? Bisakah kita ngerasain di kulit kita bagaimana matahari menuangkan keberlimpahannya selama miliaran tahun yang nggak habis-habis? Termasuk juga yang bikin badan kita hangat karena tanaman yang kita makan misalnya sumber energinya juga dari matahari. Dimanapun kita berada, kita akan menemukan berbagai keberlimpahan dalam berbagai macam bentuk. Dan kita nggak perlu untuk memiliki apapun untuk bisa menghargai abundance. Cukup dengan merespon keberadaannya dan mengenalinya, sehingga perhatian kita mengalir ke hal itu. Esensi dari keberlimpahan bukanlah dalam bentuk-bentuk atau forms. The forms are manifestation of abundance, kata Eckhart. Kalau kita menghargai manifestasi keberlimpahan di luar diri kita, yang membuat kita terhubung dengan sumber keberlimpahan yang ada di dalam diri sebagai the fullness of life, dan sebelum life becomes a form of life. Jadi dengan menghargai berbagai manifestasi keberlimpahan di sekitar kita semacam get in touch atau terhubung dengan perasaan keberlimpahan itu sendiri. Yang mana adalah rasa aliveness yang melatar belakangi setiap bentuk kehidupan. Semakin kita bisa menghargainya, kita semakin bisa benar-benar merasakan keberlimpahan itu. Kita nggak perlu memiliki apapun ya untuk bisa ngerasain itu. Semua ada di sekitar kita. Dan itulah yang mengawali proses outflow untuk pengenalan dari abundance. Dan selanjutnya kita akan melihat bahwa hidup membawa berbagai hal ke kita yang menegaskan perasaan terdalam kita tentang abundance. Kita bahkan bisa menyukai hal-hal yang cenderung atau hampir datang ke kita. Hal-hal itu yang mau datang tuh juga mau diakuin loh. Mereka tuh mencari kita gitu. Dan dengan begitu bukan lagi kita yang butuh external abundance to feel abundant, tapi kita harus ngerasain keberlimpahan dulu dari dalam, baru nanti yang eksternal akan mengikuti. Dan bahkan akhirnya si eksternal itu bukan lagi jadi yang utama ya. Wow, ini keren banget sih. Apalagi tadi pas bagian bahkan yang hampir datang itu bisa loh kita menyukainya. Wow, itu butuh imajinasi yang terlatih tuh ya. Lanjut di video lainnya yang lumayan baru nih ya dari Eckhart Tolle. Dia bilang kita harus menemukan keutuhan dari hidup ini. Yaitu keutuhan dari keberadaan yang gak terpisah dari present moment. Ketika kita hadir di saat ini, kita bisa tuh ngerasain yang namanya keberlimpahan. Ketika kita bisa ngerasain keberlimpahan dari hidup ini, kita menghargai semua manifestasi kehidupan yang tak terhingga. Yang bisa kita saksikan lewat indera kita. Keberlimpahan terdalam adalah perasaan yang utuh atas kehidupan. Sekalipun ya ada kekurangan finansial dalam hidup misalnya, jangan menyerah pada perasaan kekurangannya. Lakuin apapun yang kita mampu untuk membangkitkan rasa keberlimpahan. Dan yang utama tentunya, kata Eckhart, adalah masuk ke dalam diri dan merasakan the fullness of life. Bahkan ketika misalnya kita ngelihat saldo tabungan yang tipis gitu ya. Jangan dipersonalisasikan, jangan proyeksikan apapun. Karena itu ya hanya fakta aja yang perlu diketahui. Cukup tahu aja kalau ini adalah angka-angka yang sedang dimiliki. Dan selanjutnya mungkin perlu mengambil tindakan tertentu selain merasakan keberlimpahan ya. Seperti misal harus menentukan tujuan tertentu yang kita punya, yang bisa memberikan lebih banyak keberlimpahan.
Jadi mungkin aja kita punya sesuatu yang mau dilakukan untuk menciptakan lebih banyak kelimpahan. Dan kemudian perwujudan atau manifestasi bisa mengalir ke dalamnya. Wah, gokil sih ya. Kalau diresapin lagi kata-kata Eckhart itu, tujuan itu bisa dibilang bagian dari keberlimpahan juga ya kan. Yang sebenarnya udah ada di dalam diri kita. Tinggal kita mau atau enggak menyadari atau mengenali tujuan itu yang ada di dalam. Untuk selanjutnya bisa termanifestasi keluar. Wow, super mind blowing. Lanjut, baru-baru ini gue juga ketemu seorang guru nih ya. Yang gak kenal secara langsung, sama kayak Eckhart Tolle. Baru lewat YouTube aja gue ketemunya ya. Tapi kayak dia nih ngasih banyak banget insight dan pencerahan terkait science and spirituality, yaitu Dr. Joe Dispenza, a researcher of epigenetics, quantum physics, and neuroscience. Banyak banget yang gue dapat dari berbagai interviewnya. Salah satunya yang di podcastnya Lewis Howes. Asli banyak banget sih yang dia omongin di situ ya. Tapi berikut nih yang coba gue rangkum dari pembahasannya terkait abundance. Yang pertama, the clear intention atau niat yang jelas cenderung menjadi elemen yang sangat penting yang kita harus perhatikan. And the more coherent the brain, the more clear the signal for the intention. Jadi dengan intention dan attention, kita bisa membuat pikiran lebih nyata dari yang lainnya. Intinya balik lagi ke tujuan ya. Tujuan yang sebenarnya udah ada di dalam. Selanjutnya kita mengombinasikan that clear intention with a coherent brain. Yang tentunya membutuhkan latihan nih, kata dia. Orang yang hidup dalam kekurangan atau lack biasanya ngerasa nggak layak atau unworthy, insecure ya, atau minder, susah ngelepas masa lalunya, frustrasi, nggak sabaran, resentful, atau gampang kesel gitu. Karena di luar sana nggak ada yang berubah sesuai kemauannya. Karena rasanya terlalu lama gitu untuk bisa mewujudkannya. Yang mana emang, kata dia nih, memerlukan banyak waktu ketika perjalanan perwujudannya itu adalah dari materi ke materi atau matter to matter. Wow, kebayang gak nih kamu maksudnya apa? Lanjut, kata Dr. Joe Dispenza juga, kalau kita menciptakan sesuatu dari the field dibandingkan kalau dari matter atau materi, ada kemungkinan yang sangat kuat kita akan mempersingkat jarak antara pikiran tentang apa yang kita mau dan pengalaman untuk memilikinya. Dan ketika ada kesesuaian vibrasi antara energi kita dan masa depan ya yang mau kita alami, kita menciptakan dari the field itu. Yang berarti nggak perlu kemana-mana untuk mendapatkannya. Karena justru kita menarik hal tersebut ke diri kita. Terjadilah tuh yang namanya synchronicities, serendipities, coincidences, opportunities. Dan mereka datang begitu saja. Yang mungkin bikin kita terheran gitu ya. Kok bisa sih? Yang mana emang itu semua terjadi karena kita mengubah energi kita. Jadi elemen berikutnya, menurutnya nih ya, setelah clear intention dan juga coherent brain adalah coherent heart. The heart has a magnetic signature, and the magnetic signature is what draws reality to us. Selanjutnya dia juga bilang untuk kita menuliskan perasaan yang mau kita rasakan kalau masa depan yang kita harapkan itu terjadi. Dan emang kita harus merasakan rasa itu sebelum hal itu terjadi. Terus dia juga bilang, silakan kita tanya ke diri kita sendiri gitu ya. What does an abundant person feel? Pretty much free, a lot of freedom, in love with life, grateful to be alive, abundant. Nah, kalau udah kebayang tuh the taste of abundance, selanjutnya latihan, practice ya. Katanya juga ketika kita lagi ngerasa-rasain abundance, tapi kita masih suka kesandung sama emosi-emosi sebaliknya, kayak misalnya resentment, gak sabaran, dan frustrasi, itu sama aja kayak kita nginjek gas yang mengaktifkan the sympathetic nervous system,
dan juga menginjak rem pada saat yang bersamaan ketika kita marah atau frustrasi. Jadi pas mau sensing abundance dan bahkan lagi pengen berkreasi gitu ya, the fight or flight nervous system itu malah bilang untuk lari, berantem, atau ngumpet gitu ya. Dan dengan kondisi itu, berarti kita nggak melakukannya dengan cara yang adaptif menurut Dr. Joe ya. Sehingga jantung tuh mulai bekerja nggak teratur, mulai bekerja secara nggak coherent, dan gelombang-gelombang yang nggak coherent itu membatalkan satu sama lain ya. Namanya adalah gangguan destruktif. Dan selanjutnya kita berhenti tuh mempercayai masa depan kita. Terus energi meninggalkan hati, energi meninggalkan otak, dan kita nggak bisa berhubungan lagi dengan perasaan masa depan. Karena dalam keadaan survival ini, istilahnya tuh keadaan survival tuh kalau kayak gitu ya. Yang mana keadaan survival tuh menghasilkan hormon-hormon stres. Dan semua emosi stres itu relate banget tuh sama kondisi survival ya. Kondisi survival tuh bukanlah waktu untuk berkreasi menurutnya. Tapi waktunya untuk lari, bertarung, dan sembunyi gitu. Wah, ini kayak pernah ngalamin sih. Pengen buru-buru berkreasi, tapi sebenarnya mode-nya tuh masih mode survival gitu ya. Itu berat sih, jujur. Lanjut, Dr. Joe juga bilang kalau kita berkreasi dari survival emotions, membutuhkan waktu yang lama. Kita akan memaksakan, bertarung, berkompetisi, memanipulasi, main curang, berbohong, atau apapun lah ya, dilakukan pokoknya untuk bisa mendapatkan apa yang kita mau. Karena itulah yang matter lakukan ketika berusaha untuk mengubah matter. Ketika matter mau mengubah matter, ya emang berat ya. Semua orang menurutnya pernah tuh memainkan game itu, matter change matter. Semua orang berusaha mengumpulkan barang sebanyak-banyaknya. Dan itulah arti abundance untuk sebagian orang, yaitu mendapatkan sebanyak-banyaknya. Makanya menurut Dr. Joe, marilah mempelajari formula tentang cara berkreasi, yaitu dengan merasakan emosinya dulu sebelum pengalamannya terjadi. Dan kalau kita memahami bahwa kita bisa melepaskan semua perhatian dari realitas 3 dimensi dan gak lagi menaruh perhatian pada apapun yang diketahui, dan memahami bahwa the fields yang menciptakan materi, that matter that emits the field, dan kalau kita bisa sampai ke tempat itu dan mengubah energi dengan clear intention dan elevated emotion, jantung kita mulai berdetak dalam ritme yang indah, seperti drum gitu. Yang Dr. Joe katanya udah mengukurnya tuh berkali-kali ketika orang mengalami itu ya. Kan dia emang researcher kan. Dan ketika itu terjadi, selanjutnya adalah jantung menginformasikan ke otak bahwa it's safe to create now. Energi di jantung menginformasikan ke otak untuk bergerak ke keadaan pola gelombang otak alfa yang indah dan elegan. Alfa yang coherent. Dan itulah yang dimaksud dengan mimpi berikutnya. Apa kesempatan selanjutnya yang mau kita alamin? That's a state of creation, katanya. Jadi kita punya sinyal Wi-Fi ya, semacam sinyal Wi-Fi. Punya coherent brain yang mengarahkan, memberikan sinyal keluar. Dan kita juga punya coherent heart yang menarik hal yang kita impikan kepada kita. Wow. Kalau kita menggabungkan keduanya, dan jika ada kecocokan getaran antara energi kita dan potensi tersebut di medan kuantum, kita akan merasakan keberlimpahan. Dan apapun yang diasosiasikan oleh otak kita dengan keberlimpahan, itulah yang disebut proses kreatif. Dia juga bilang kalau kita menunggu pengalaman itu terjadi baru merasa bersyukur, itu adalah rumusnya Newtonian. Realitas 3 dimensi yang isinya sebab akibat. Dalam ilmu kuantum, kita harus merasakan dulu atau bersyukur dulu, baru bisa mengalaminya. Jadi hati kita ini menjadi seperti penguat gitu ya. Kutipannya adalah, "This heart becomes like an amplifier, and it sends that signal out,
And that frequency can carry the thought of your abundance. Lanjut, dia juga bilang kalau tubuh kita begitu objektif, sehingga percaya bahwa dia hidup dalam kenyataan ketika kita berkelimpahan. Dan selama kita merasakan emosi itu, kita tidak lagi terpisah darinya. Tidak lagi berkekurangan atau ngerasain lack gitu ya. Tidak lagi mencari-cari hal itu untuk terjadi. Atau bertanya, kenapa sih kok hal ini belum kejadian? Nah, intinya kalau kita ngerasa berkelimpahan, apalagi yang kita cari, ya kan? Tugas kita adalah untuk dapat mempertahankan kondisi pikiran dan tubuh yang telah berubah itu. Sehingga kita terus menyesuaikan diri dengan potensi itu, dan kemudian muncullah berbagai synchronicities. Synchronicity adalah apapun yang kita lakukan di dalam diri, memproduksi efeknya di luar diri. Ketika synchronicity terjadi, kita merasa terinspirasi. Kejadian-kejadian yang sinkron tuh semacam universe lagi ngomong ke kita untuk use this energy, use this feeling. It should be easier for you to feel this now and go back and do it again. Keep the experiment going. That becomes the momentum. So then we generate abundance. That's how we do it. Gitu kata Dr. Joe Dispenza. Luar biasa, super kece sih itu ya penjelasan dari Joe Dispenza tentang abundance, clear intention, coherent brain, coherent heart, quantum field, sampai synchronicity. Gue sendiri jujur masih belajar banget ya untuk bisa benar-benar meresapi, memahami, dan mengalami rasa keberlimpahan itu. Masih terus harus latihan untuk bisa terus ada di tahap coherent itu. Coherent di otak dan coherent di jantung. Tapi jujur dengan menggali informasi dan mencoba menyampaikannya di podcast Anthem ini, gue tuh jadi semakin semangat untuk melatih diri gue sendiri ini. Dan semoga ini bisa menyemangati kamu juga ya yang menyaksikan untuk memahami lebih dalam apa itu abundance yang sebenarnya. Dan bahkan bisa berkreasi atau bermanifestasi melalui energi keberlimpahan ini. Amin. Wah, kalau dipikir-pikir ini bisa jadi kesimpulan yang menarik sih. Kalau lihat penjelasannya Eckhart Tolle dan juga Dr. Joe Dispenza, tadi Eckhart Tolle bilang gitu kan, kalau kita bisa mengakses keberlimpahan di present moment. Sementara dari etimologinya, abundance ya berasal dari bahasa Prancis kuno juga, yaitu abundant, yang artinya present in great quantity. Wow, present yang dimaksud tuh apakah present hadiah kayak gift gitu, atau present moment? Present moment in great quantity. Wow. Boleh sih dicerna berkali-kali ya biar ngeresep gitu. Biar kita bisa lebih fokus untuk be present. Karena disitulah sih sumber keberlimpahan menurut gue. Segitu dulu pembahasan tentang abundance di episode kali ini. Kalau ada komen terkait topik abundance ini atau mungkin dari yang kamu alamin, monggo tulis di kolom komen atau email ke anthemtheaterofthemind@gmail.com. Thank you all for watching and see you again on the next episode of Anthem, Andari and the Theater of the Mind.